Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Alifa Prameswari dengan nomor BP 2213010, Program Studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Baiklah, saya akan membahas dua contoh soal mengenai pipa ganda pada mata kuliah perpindahan panas yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Untuk soal yang pertama yaitu etanol dengan CP 0,91 BTU per pon derajat Fahrenheit akan didinginkan dari 140 derajat Fahrenheit menjadi 100 derajat Fahrenheit. Laju alirnya 58.000 pon per hour, pendinginnya air, laju airnya itu 52.000 pon per hour, CP airnya 1 BTU per pon derajat Fahrenheit, air pendingin masuk ke heat exchanger sebesar 45 derajat Fahrenheit, koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U-nya itu 120 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Maka yang diketahui di sini untuk etanol CP-nya 0,91 BTU per pon derajat Fahrenheit, T1-nya 140, T2-nya 100, W per M-nya 58.000 pon per hour. Untuk air pendinginnya, W per M-nya 52.000 pon per hour, CP-nya 1 BTU per pon hour, T1-nya 45, T1 kecilnya 45 derajat Fahrenheit dan U-nya 120 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Yang pertama yang ditanya, hitung Q lepas dari etanol. Rumus menggunakan Q yaitu M dikali CP dikali delta T. 58.000 dikali 0,91 dikali 140 yang dikurang dengan 100. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil 2.111.200 BTU per hour. Kemudian untuk soal yang B, mencari suhu air pendingin keluar HE menggunakan rumus M per W sama dengan Q per CP dt. 52.000 sama dengan 2.111.200 per 1 dari CP dikali delta T. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan T2-nya 85,6 derajat Fahrenheit. Yang C, mencari LMTD. Untuk LMTD parallel flow atau yang searah, ini T1 besarnya, yang ini T2 besarnya 100 derajat Fahrenheit, T kecil satunya 45 derajat Fahrenheit, T2 kecilnya itu 85,6 derajat Fahrenheit yang telah didapatkan dari yang sebelumnya. Maka didapatkan delta T1-nya 95 derajat Fahrenheit dan delta T2-nya 14,4 derajat Fahrenheit. Dilakukan perhitungan LMTD menggunakan rumus delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 bagi delta T2. Maka didapatkan hasil LMTD parallel flow-nya sebesar 42,72 derajat Fahrenheit. Kemudian mencari LMTD counterflow atau yang berlawanan arah. Untuk T1 besarnya 140 derajat Fahrenheit, T2 besarnya 100 derajat Fahrenheit, dan T1 kecilnya atau T masuknya fluida dinginnya itu 45 derajat Fahrenheit dan T kecil 2-nya 85,6 derajat Fahrenheit. Maka didapatkan delta T1-nya sebesar 54,4 derajat Fahrenheit dan delta T2-nya sebesar 55 derajat Fahrenheit. Dan dilakukan perhitungan dengan rumus LMTD delta T1 dikurang delta T2 per ln dikali delta T1 dibagi delta T2. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil dari LMTD counterflow-nya sebesar 54,69 derajat Fahrenheit. Yang D soalnya hitung luas perpindahan panas. Untuk menghitung luas perpindahan panas kita menggunakan rumus A sama dengan Q per U dikali delta T LMTD. Untuk aliran searah dimasukkan ke dalam rumus dari angka yang telah kita ketahui. Maka didapatkan A-nya untuk aliran searah sebesar 411.000
411,83 feet kuadrat. Untuk yang lawan arah didapatkan luas perpindahan panasnya sebesar 321,69 feet kuadrat. Untuk soal yang kedua itu pipa ganda digunakan untuk mendinginkan benzen dari 180 derajat Fahrenheit menjadi 100 derajat Fahrenheit. Laju alir benzen itu 7.500 pound per hour. Sebagai pendinginnya digunakan air pendingin yang mengalir di anulus. Air masuk berlawanan arah di benzen pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Laju alir air 9.180 pound per hour. Dimensi pipa ganda, pipa dalamnya itu atau ID-nya 1,25 skedul 40, dimensi pipa luarnya 2 inci skedul 40, untuk panjang pipa 20 feet. Untuk penyelesaiannya, yang pertama mencari sifat fisik dari masing-masing fluida. Sifat fluida benzen atau di inner pipe-nya untuk suhu rata-rata 140 derajat Fahrenheit, new-nya 0,39 pound per feet hour, untuk K-nya 0,087 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit per feet. Untuk nilai CP-nya 0,43 BTU per pound derajat Fahrenheit, dan untuk nilai Rho-nya 0,88 pound per feet pangkat 3. Untuk sifat fisik dari fluida air pada anulus, itu suhu rata-ratanya 80,9, nilai new-nya 0,85 pound per feet hour, nilai K-nya 0,353 BTU per hour feet kuadrat dikali derajat Fahrenheit per feet. Untuk CP airnya 1 BTU per pound derajat Fahrenheit, dan untuk Rho airnya itu 1 pound per feet kuadrat. Untuk soal yang B, suhu air keluar. Untuk menghitung suhu air keluar, kita menggunakan rumus Q sama dengan MCP dt. Didapatkan nilai Q-nya 258.000 BTU per hour. Untuk menghitung suhu keluarnya menggunakan rumus W sama dengan Q per CP dt. Karena nilai Q sudah kita cari sebelumnya, maka dimasukkanlah nilai W-nya yang diketahui pada soal 9.180 sama dengan 258.000 per nilai CP-nya 1, dimasukin delta T-nya T2 dikurang 70. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan T2-nya sebesar 98,1 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ketiga itu soal yang C itu mencari LMTD. Untuk LMTD counterflow atau dia berlawanan arah, maka T1 besarnya 180 derajat Fahrenheit, T2 besarnya 100 derajat Fahrenheit, T1 kecilnya 70 derajat Fahrenheit, dan T2-nya 98,1 derajat Fahrenheit. Maka didapatkan delta T1-nya 81,9 derajat Fahrenheit, dan delta T2-nya didapatkan 30 derajat Fahrenheit. Untuk mencari delta TLMTD, menggunakan rumus delta T1 dikurang delta T2 per ln dikali delta T2 per delta T1, maka didapatkan hasil 51,67 derajat Fahrenheit. Untuk yang soal yang D, hitung koefisien konveksi pada sisi dalam pipa dan di anulus. Di anulus itu pada fluida dingin, yaitu yang sebagai fluida dingin yaitu air. Yang pertama kita mencari beberapa tahap yang akan kita cari. Yang pertama mencari flow area. Untuk mencari flow area, kita mencari nilai D2 ini 2,067 inci karena dijadikan ke feet dibagi 12, begitu juga dengan D1 1,66 inci dibagi 12 untuk dijadikan ke feet. Kemudian dicari nilai A-nya pi dikali D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat dibagi 4. Maka didapatkan nilai A-nya itu sebesar 0,0084 feet kuadrat. Kemudian untuk mencari diameter ekuivalennya itu menggunakan rumus 4 kali flow area
weighted perimeter. Untuk mencari D ekuivalennya menggunakan rumus D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat per D1. Dilakukan perhitungan dan didapatkan D diameter ekuivalennya sebesar 0,0762 feet. Kemudian kita mencari nilai GP sama dengan W dibagi AC. Untuk W sudah diketahui pada soal, untuk AC kita sudah mencari sebelumnya nilainya 0,084. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil 1.114.077,6. Kemudian kita mencari nilai Reynolds, di mana sebelumnya kita mencari nilai mu terlebih dahulu. 0,85 ini sudah diketahui, sudah ketentuan, dikali 2,42 ini maka didapatkan hasil 2,057 untuk nilai mu-nya. Maka untuk mencari nilai Reynolds menggunakan rumus DE dikali GR per mu. Maka untuk mencari nilai Reynolds didapatkan hasil 41,270. Kemudian kita akan mencari nilai H atau koefisiennya yang sebelumnya nilai Reynolds sudah kita ketahui, JH juga sudah didapatkan dari appendix, CP water juga sudah diketahui, K water juga sudah diketahui pada tabel appendix. Untuk mencari itu sebelumnya kita menghitung nilai C dikali mu per K. Untuk nilai mu-nya sebelumnya sudah kita cari 2,057 pound per feet hour. Maka dimasukkan ke rumus nilai mu tadi, C sudah diketahui, mu sudah diketahui, K sudah diketahui, maka dilakukan perhitungan C dikali mu per K pangkat 1/3, maka didapatkan hasil 1,79. Maka dimasukkan ke rumus H0 untuk mencari nilai H koefisien. Untuk mencari nilai koefisien konveksi, menggunakan rumus H0 sama dengan JH dikali K per D dikali C mu per K pangkat 1/3 dikali 1. Kemudian dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil 1077,99 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Selanjutnya pada pipa inert pipe untuk fluida panas yaitu benzen. D-nya itu pada tabel appendix dia kan 1/4, maka ID-nya itu 1,380. 1,38 ini dijadikan ke feet, didapatkan 0,115 feet. Nah, untuk nilai A sama dengan P dikali D kuadrat per 4, 3,14 dikali nilai diameter yang diketahui tadi pangkat 2 per 4, maka didapatkan A-nya 0,0104 feet kuadrat. Untuk mencari GP, W per A 7.500, ini pada soal. Kemudian dibagi dengan 0,0104 sama dengan dilakukan perhitungan didapatkan hasil 721.153,8 pound per hour feet kuadrat. Untuk mencari nilai Reynolds menggunakan rumus D dikali GR per mu. Sama dengan untuk mencari mu-nya itu dimasukkan angka ketentuan, didapatkan 0,94 untuk mu-nya. Kemudian kita masukkan angka ke dalam rumus yang D dikali GR per mu. Dilakukan perhitungan dan didapatkan nilai bilangan Reynolds-nya sebesar 88.226,2. Untuk nilai JH-nya kita mencari pada tabel appendix sebesar 230. Untuk CP hot-nya itu 0,43 BTU per pound derajat Fahrenheit. Untuk nilai H-nya tadi
untuk nilai H-nya itu sebesar 0,087. Maka dimasukkan ke dalam rumus C dikali nu per K, atau ini adalah bilangan Prandtl di pangkat 1/3. Maka didapatkan hasilnya 1,66. Untuk mencari nilai H atau koefisien konveksinya, maka dimasukkan ke dalam rumus yang ini dari semua yang telah kita cari tadi. Untuk nilai nu per nu W-nya itu adalah 1 karena dia bersifat kental. Maka setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai H-nya itu sebesar 288,8 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Selanjutnya soal yang E itu mencari nilai pressure drop pada inner. Untuk mencari nilai pressure drop, kita menggunakan rumus untuk mencari nilai F-nya, yaitu sama dengan 16 per D dikali G per nu. Maka didapatkan nilai F-nya sebesar 0,00018. Untuk mencari delta Fp, nilai F ini digunakan untuk memasukkan nilai F pada delta Fp. Untuk mencari nilai delta Fp itu dimasukkan rumus 4 dikali F dikali G kuadrat dikali L per 2 dikali G dikali Rho dikali D. Dimasukkan angkanya dan didapatkan nilai delta Fp-nya sebesar 77,08 feet. Untuk mencari nilai pressure drop-nya itu menggunakan rumus delta Fp Rho dibagi 144, maka didapatkan delta P-nya sebesar 0,471. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan 2 contoh soal mengenai pipa ganda ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.